Malam ini terasa gerah sekali. Angin seperti malam berembus, dan kamar ini jadi terasa lebih sempit dari biasanya. Aku rebahan tengkurap di atas kasur, mencoba mencari posisi paling nyaman, walaupun sebenarnya badan ini sudah terlanjur capek. Punggungku terasa pegal, bahuku kaku, dan pikiranku lebih kusut dari rambut yang belum sempat aku sisir sejak sore tadi. Aku minta dipijat pelan di punggungku. Sentuhan itu terasa, perlahan merambat, membuat otot-otot yang tegang mulai sedikit mengendur. Ada rasa nyaman yang datang walaupun di balik itu hatiku tetap saja belum bisa tenang. Hari ini capek banget ya, gumamku pelan. Lebih seperti bicara ke diri sendiri. Capek badan mungkin bisa hilang dengan istirahat, tapi capek dari hati itu yang kadang susah dijelaskan. Hari ini entah kenapa rasa galau itu datang lagi. Datang tanpa diundang, tanpa alasan yang jelas, tapi terasa begitu nyata. Sejak aku jadi janda, hidup rasanya berubah banyak. Bukan cuma soal status, tapi juga cara orang memandang, cara orang bersekitar, bahkan cara aku melihat diriku sendiri. Kadang aku bertanya dalam hati, apa aku sudah tidak pantas untuk dicintai lagi? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya selalu bikin sesak. Pijatan di punggungku makin terasa nyaman. Tangannya bergerak pelan, menekan titik-titik yang terasa kaku. Aku menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan, mencoba melepaskan beban yang menumpuk. Aku juga ingin bahagia lagi. Bukan berarti aku tidak kuat sendiri. Aku sudah melewati banyak hal, jatuh, bangkit, menangis, diam-diam tersenyum, pura-pura. Aku tahu rasanya berjuang sendirian, dan aku bisa. Tapi sebagai manusia, wajar kan kalau aku ingin ditemani, ingin ada seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekedar datang lalu pergi. Kadang aku melihat orang lain, mereka tertawa bersama pasangan, saling menggenggam hangat, saling menguatkan, dan di saat seperti itu, aku cuma bisa diam, sambil bertanya dalam hati, kapan ya aku bisa seperti itu lagi? Bukan iri, lebih ke rasa rindu. Rindu diperhatikan, rindu dipeluk tanpa alasan, rindu punya tempat untuk pulang, selain diri sendiri. Pijatan itu berhenti sebentar, lalu berlanjut lebih lembut. Aku memejamkan mata, mencoba menikmati setiap detik kenyamanan ini. Aku memang janda, kataku dalam hati. Tapi itu bukan berarti aku tidak berharga. Kalimat itu pelan-pelan aku ulang, seperti menenangkan diri sendiri. Karena kadang dunia ini terlalu cepat memberi label, seolah-olah jadi janda itu adalah akhir dari segalanya. Seolah-olah aku harus selalu kuat, selalu mandiri, selalu tidak butuh siapa-siapa. Padahal kenyataannya aku juga manusia biasa. Aku juga bisa lelah, aku juga bisa merasa sepi, aku juga bisa berharap. Dan harapan itu masih ada sampai sekarang. Aku masih berharap suatu hari nanti ada seseorang yang datang bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar ingin menyesal. Seseorang yang tidak melihat masa laluku dengan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Seseorang yang bisa bilang, aku terima kamu apa adanya. Aku tersenyum kecil, walaupun mata masih terpejam. Mungkin terdengar sederhana, tapi buatku itu adalah hal yang sangat besar. Pijatan di punggungku makin terasa lebih ringan. Badan yang tadi terasa kaku mulai perlahan rileks. Nafasku lebih teratur dan hatiku sedikit lebih tenang. Aku mulai sadar sesuatu, bahwa kebahagiaan itu tidak selalu harus datang dari orang lain. Iya, aku ingin dicintai, tapi aku juga harus belajar mencintai diri dulu. Karena kalau aku terus
merasa kurang, terus merasa tidak pantas, maka siapapun yang datang nanti, aku tetap tidak akan benar-benar merasa cukup. Aku menarik nafas lagi. Mungkin aku belum menemukan orang yang tepat. Bukan berarti aku tidak akan pernah menemukannya. Hidup itu panjang, dan perjalanan setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat menemukan pasangan, ada yang harus menunggu lebih lama, dan mungkin aku ada di bagian yang harus menunggu. Bukan karena aku kurang baik, tapi karena mungkin aku sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Aku mulai membuka mata sedikit, melihat kasur yang remang-remang. Malam ini memang terasa sepi, tapi tidak sesepi dulu. Karena sekarang aku mulai bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku belajar menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Aku belajar memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Dan yang paling penting, aku belajar percaya bahwa aku masih punya masa depan. Pijatan itu semakin berhenti. Aku tetap diam, masih terkurap, menikmati sisa hangat yang tertinggal di punggungku. Terima kasih ya, ucapku pelan. Lalu aku kembali berbicara dalam hati. Untuk kamu yang mungkin sedang merasa seperti aku, merasa sendirian, merasa tidak dipilih, merasa tidak cukup, dengar ini baik-baik. Kamu tidak kurang, kamu tidak gagal, dan kamu tidak sendirian. Kadang hidup memang membawa kita ke titik terendah, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Mungkin sekarang belum ada yang datang, belum ada yang menemani, tapi bukan berarti tidak akan pernah ada. Jangan terburu-buru menyimpulkan hidupmu hanya karena satu fase. Karena bisa jadi di waktu yang tidak kamu duga, di tempat yang tidak kamu sangka, kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar melihatmu, bukan dari statusmu, tapi dari hatimu. Dan sampai saat itu tiba, tetaplah hidup dengan baik, tetaplah merawat diri, tetaplah tersenyum walaupun pelan. Karena kalau kamu layak begini dengan orang tanpa seorang di sampingmu. Aku menarik selimut pelan, menutupi setengah tubuhku. Malam ini masih terasa hangat, tapi hatiku sudah tidak sepanas tadi. Ada ketenangan kecil yang datang, dan itu cukup untuk membuat bertahan sampai esok hari. Besok harus lebih kuat lagi ya. Dan untuk pertama kalinya malam ini, aku benar-benar merasa sedikit lebih ringan.